Universitas Pekalongan tahun 2022, kita akan menjelaskan tentang anti-dehumanisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Esa Putri. Nama saya Maikna Nahida Salsabila. Nama saya Rini Muslifa. Nama saya Maila Faiza. Dan nama saya Tiara Kirani. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas dehumanisasi, sebuah fenomena serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Mari kita mulai dengan memahami apa itu dehumanisasi terlebih dahulu. Jadi, dehumanization atau dehumanisasi adalah proses mengurangi atau menghilangkan sifat kemanusiaan seseorang atau kelompok, seringkali melalui perlakuan tak manusiawi atau merendahkan. Menurut para ahli, dehumanisasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam pendidikan. Menurut Paulo Freire, dehumanisasi dalam pendidikan terjadi ketika sistem pendidikan tidak memperlakukan siswa sebagai subjek yang berhak untuk berekspresi dan berpikir kritis, sehingga menghasilkan pendidikan yang menjauhkan dari kodrat manusia. Secara umum, dehumanisasi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakpedulian terhadap kesulitan belajar peserta didik, penggunaan alat pembelajaran yang kurang dimanfaatkan, dan pemahaman siswa terhadap materi yang kurang mendapatkan perhatian. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang definisi dari dehumanisasi. Slide selanjutnya akan membahas tentang jenis dan contoh dehumanisasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan contoh-contoh dehumanisasi. Yang pertama adalah diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil atau pengecualian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Yang kedua adalah eksploitasi, memperlakukan orang seperti objek atau sumber daya ekonomi tanpa memperhatikan kepentingan, kebutuhan, atau hak asasi mereka. Yang ketiga, bullying. Bullying adalah perilaku yang bersifat merendahkan, mengintimidasi, atau menyerang secara terus-menerus terhadap seseorang yang lebih lemah atau kurang berdaya. Yang keempat, propaganda. Propaganda adalah penyebaran informasi yang salah atau distorsionis untuk menciptakan pandangan negatif terhadap kelompok tertentu. Berikut adalah beberapa contoh dehumanisasi yang sering terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencegah dehumanisasi. Yang pertama adalah pendidikan, meningkatkan kesadaran untuk memahami persamaan kemanusiaan, di mana pendidikan memiliki peran krusial dalam mencegah dehumanisasi dengan meningkatkan kesadaran tentang persamaan kemanusiaan melalui upaya pendidikan. Individu dapat memahami bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau karakteristik lainnya. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman, membantu membentuk pandangan yang inklusif terhadap sesama manusia. Yang kedua adalah dialog antar kelompok, membuka ruang untuk berbicara dan memahami perbedaan, di mana dialog antar kelompok merupakan langkah efektif untuk mencegah dehumanisasi. Membuka ruang untuk berbicara dan memahami perbedaan dapat mengurangi ketidakpahaman dan konflik antar kelompok. Melalui dialog yang terbuka, individu dapat saling berbagi pengalaman, pandangan, dan nilai-nilai mereka. Ini membantu membangun jembatan komunikasi yang memperkuat keterhubungan antar individu dan kelompok, serta dapat meminimalkan resiko stereotip dan prasangka yang dapat menyebabkan dehumanisasi. Yang ketiga adalah promosi hak asasi manusia, memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia, di mana memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia ataupun HAM adalah fondasi penting dalam mencegah dehumanisasi. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Dengan mempromosikan hak asasi manusia, kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi tidak akan diterima. Langkah-langkah konkret yang mendukung dehumanisasi dan kampanye yang memperjuangkan hak asasi manusia serta mematuhi hukum dan peraturan yang pelanggar hak asasi manusia adalah upaya konkret dalam mencegah dehumanisasi.
Dengan menggabungkan pendidikan, dialog antar kelompok, dan promosi hak asasi manusia, masyarakat dapat membentuk fondasi yang kuat untuk mencegah dehumanisasi dan membangun hubungan yang lebih inklusif dan menghormati antar individu. Saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi dehumanisasi. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa empati. Rasa empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Dengan mengembangkan rasa empati, seseorang dapat melihat individu lain sebagai manusia yang unik dan karakter, perasaan, dan pengalaman mereka sendiri. Ini dapat membantu menghindari sikap dehumanisasi karena individu akan lebih cenderung memperlakukan orang lain dengan hormat. Yang kedua, pilihan bahasa yang baik dan sesuai. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Hindari menggunakan bahasa yang merendahkan atau kasar. Menyesuaikan gaya bicara dengan konteks pembicaraan tempat dan kelompok sosial dapat membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih positif. Yang ketiga, jangan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain seringkali merupakan tanda sikap sombong dan dapat menyebabkan dehumanisasi. Hindari mencaci maki atau menghina orang lain, karena tindakan ini dapat menyakiti hati dan memperburuk hubungan sosial. Sebaliknya, praktikkan sikap saling menghormati dan berbicara dengan penuh toleransi. Yang keempat, jangan menyebarkan informasi dehumanisasi. Menyebarkan informasi atau pandangan yang merendahkan manusia dapat memperkuat sikap dehumanisasi. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dengan informasi yang disebarkan baik dalam percakapan sehari-hari maupun di sosial media. Memastikan bahwa informasi yang disampaikan positif dan benar dapat membantu mencegah penyebaran dehumanisasi. Dan yang terakhir yaitu diskusi secara terbuka. Diskusi terbuka adalah cara untuk mengatasi perbedaan pendapat atau masalah dapat merendahkan pihak lain. Melibatkan diri dalam diskusi yang konstruktif dan membuka diri untuk mencari solusi bersama dan mencegah dehumanisasi. Dengan mendengarkan dan berbicara secara terbuka, individu dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang pandangan orang lain dan mencari solusi yang adil. Dengan menerapkan langkah-langkah, seseorang dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi, mengurangi dehumanisasi, dan mempromosikan rasa hormat dan penghargaan terhadap sesama. Sebelumnya, sudah dijelaskan tentang definisi, jenis, dan contoh, serta cara mengatasi dehumanisasi. Lalu, apa sih dampak dehumanisasi sendiri? Dampak dehumanisasi sangat kompleks dan dapat mempengaruhi baik individu maupun masyarakat secara luas. Beberapa dampak utamanya yaitu, yang pertama, konflik sosial. Dehumanisasi dapat memperburuk ketegangan dan konflik antar kelompok. Ketika satu kelompok merasa dihina atau direndahkan, konflik sosial bisa meningkat, memperburuk hubungan antar kelompok. Kemudian yang kedua yaitu kesenjangan sosial. Proses dehumanisasi dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan. Perlakuan tidak adil atau merendahkan terhadap kelompok tertentu dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Yang ketiga, kerugian psikologis. Individu yang menjadi korban dehumanisasi sering mengalami dampak psikologis yang serius. Ini dapat mencakup trauma, depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Dehumanisasi juga dapat merusak harga diri identitas individu. Teman-teman, dampak dehumanisasi tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga berdampak pada dinamika sosial yang lebih luas. Upaya pencegahan dan kesadaran terhadap bahaya dehumanisasi dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang dehumanisasi. Semoga kita dapat lebih memahami kompleksitas isu ini dan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap individu. Dan buat kalian yang masih bingung nih tentang dehumanisasi, kita buka sesi Q&A. Kalian bisa kirimkan pertanyaan kalian ke Instagram kita atau komen ke video di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.